Panduan Pilih walking shoes lokal. Yo, welcome back to my channel, My Trip. my trip, my Cupol ya. Ya, jadi hari ini kita mau ngomongin sepatu Walking, jalan-jalan. sepatu jalan-jalan. Ya, sebenarnya telat sih, karena musim jalan-jalan udah lewat ya. Orang-orang Iya, udah selesai Udah liburannya. selesai liburan panjangnya. Tapi nggak apa-apa, kan orang-orang masih harus jalan, betul nggak? Betul. Berjalan mengarungi kehidupan ya, berjalan dari stasiun ke tempat kerja, Ke tempat kerja. ya, untuk nguli lagi, Iya. biar bisa nabung, biar bisa jalan-jalan Bisa lagi jalan-jalan. tentunya. Betul. Karena bentar lagi udah mau liburan lebaran, orang-orang jalan-jalan lagi Iya, ya. bentar lagi lebarannya. Iya. Cepet banget. Iya, Padahal kemarin baru alhamdulillah. tahun baru lah. Iya, emang Nggak harus. terasa. Ntar lagi juga tahun baru lagi. Oke, ini di depan kita nih ada brand lokal. Ya, pilihan teman-teman dong Pilihan tentunya. teman-teman. Dan emang mereka ini memaklumatkan diri sebagai walking shoes. Betul. Di artikel-artikel ini ya. Jadi belakangan banyak banget yang nanyain di konten apa? Oh, Kaki Roadstar. Roadstar ya. Ya, banyak yang nanyain, Bang, bagusan ini atau bagusan itu. Oh, terus ada yang minta dikomparasi ini. Ada full stock, ada apa, lebih enak sama yang mana. Dan kita juga sampai bikin nih pollingnya di Instagram. Polling bener di nggak? Instagram. Nah, Bener. kemarin hasilnya gimana? Dari hasil di Instagram itu yang paling tinggi masih Brisbane sih. Oke. Brisbane sekitar 54% milih Brisbane sebagai walking shoe terbaik mereka. Oke, terus, Nah, terus. Yang kedua ada Kaki Roadstar. Oke. Si Kaki Roadstar ini. Bintang jalanan luar biasa ya. Iya benar. Roadstar bintang jalanan ya benar. Iya, masih fresh dong. Si baru wajar kalau votingnya tinggi ya. Terus. Yang ketiga ada Wolfisius. Oh, oke. Wolfisius sama yang terakhir ini ada Adidas Vostok. Oke, jadi itu adalah pilihan netizen ya. Pilihan netizen. Nah, kita akan mencoba memberikan panduan kapan baiknya kalian milih Volstop misalnya, atau Roadstar kah, atau yang mana. Nah, itu akan kita coba cari tahu bareng-bareng sekarang. Tapi sebelum itu kita ini dulu, maksudnya basicnya dulu. Kira-kira Oke. walking shoes itu butuhnya apa aja sih? Oke, Kayak gitu kan. butuhnya yang nomor satu tuh duitnya. Duitnya dulu Ya, pasti. karena kan kalau mau beli punya apapun sepatunya ya ada duitnya. Ada duitnya. Iya. Kalau nggak ada duitnya, Nyolong. tabung dong, masa pay letter. Waduh, pay letter. Iya, kan Iya, apalagi pay letter, word letter. Word Kalian letter. harus beli dulu nih stikernya Cupoli. promosi guys. Iya dong. Live stream. Nah, jadi yang paling penting setelah uangnya ada, kalian itu harus cek. Kita kumpulin dari berbagai sumber ya. Ada dari Ray outdoor gear ya. Terus ada dari Harvard. Kemudian ada beberapa sumber-sumber yang lain juga. Kita compile. Ternyata ada 6 yang harus dicek kalau kita mau pilih walking shoes. Nah, yang pertama itu adalah durability. Durabilitas. Kenapa Iya. durabilitas jadi penting ya? Ya biar nggak cepet-cepet beli baru lah. Benar banget. Ya kan produknya biar awet gitu kan, menerjang jalanan ibu kota yang Betul kerasnya sekali. lebih kejam daripada ibu tiri. Nah, terus yang nomor 2 adalah sizingnya, atau kalau kita nambahin ini sebenarnya fittingnya sih. Kalau sizing doang orang biasanya berpikir cuma sentian doang, sentian panjang doang. Enggak, lebih dari itu guys. Maksudnya fitting tuh dijelasin ini deh. Iya, lebarnya juga, terus lebarnya gimana sih nanti kondisi kaki kita di dalam, termasuk ini juga ya, termasuk hammer tuh atau enggak gitu ya. Kondisi si bagian depannya ini, bagian tunya. toolboxnya, dia ngerucutnya gimana, itu juga harus kita pikirin. Oh, senyaman mungkin lah ya ketika Iya, dipakai. betul. Karena nyaman itu belum tentu empuknya aja, tapi fittingnya juga. Nomor 3 itu baru kenyamanannya. Karena nggak nyaman nggak sayang. Ya empuk belum tentu nyaman, tapi kalau nyaman kan nanti pasti bikin sayang, ya kan? Ya, nah ini kita ngomongin cushionnya sih sebenarnya. Cushion. Jadi seberapa empuk kalau kita ukur pakai durometer. Next adalah Flexibility. ya. Flexibility itu maksudnya kayak Ya flexingnya. flexingnya. Oh, maksudnya biar bisa dipamerin. Iyalah. Semakin bagus buat Semakin pamer. bagus buat pamer, ya semakin fleksibel. Ya enggak ya? Salah ya guys ya. Ya oke, tapi itulah pokoknya ya. Terus yang paling penting menurut gue harus dicek adalah heel dropnya. Heel drop? Iya. Oh, heel drop sepenting itu ya? Buat Penting dong. walking shoes? Iya, karena kan kalau kita jalan nggak selamanya mesti jalan doang. Ada juga berdirinya. Oh, berarti mungkin walking shoes bisa kebalikan dari running ya? Kalau Bisa running, jadi. heel dropnya semakin tinggi semakin bagus? Bisa jadi. Jadi sepatu walking shoes itu rata-rata probably bisa dipakai running kalau buat soalnya. Tapi Iya, tapi bukan running yang event gitu kan?
Ya running ngejar bis aja bisa ya. Nah, tapi yang jelas kalau dari soal sepatu running belum tentu bisa dipakai walking. Karena kan ada beberapa kondisi-kondisi yang beda. Betul. Nah, idealnya kalau buat walking shoes itu heel dropnya makin deket nol makin baik. Ya, kayak gitu. Jadi intinya mah posisi kakinya tidak miring gitu ya, kayak high heels ya, cenderungnya rata. Jadi kalau naiknya sedikit-sedikit aja ya masih nggak apa-apa, nggak masalah. Lebih deket ke nol lebih baik. Tapi perlu digarisbawahi ya, maksudnya heel drop ke nol itu bukan berarti midsolnya nggak boleh tebel ya, gitu kan? Bisa aja. Karena Tebel itu kan walaupun ya. Benar cushion. Tebel tapi heel dropnya ke nol kan bagus juga kan buat bisa juga. Nah, kemudian terakhir nih, ini sebenarnya tambahan dari kita sih, stability dan support ya. Jadi kalau kita ngomongin walking, ya namanya kita harus sadarin ya, kita tuh bukan lagi di Brisbane, bukan di kita Brisbane, bukan lagi di Europe, di di US, gitu ya. yang jalanannya bagus itu Betul. Nah, di negara kita itu sangat ramah buat trail runner sebenarnya jalanannya. Benar. Karena kebanyakan, mungkin 90% masyarakat Indonesia itu bukan trail runner. Nah, kita harus pilih walking shoes yang tepat agar bisa mengarungi jalur trail juga. Tapi secara tidak sadar kita jadi trail runner juga. Iya. Sekarang kita ngejar kereta, trail running. Kita mau ngejar bis, trail running. Jangan-jangan mau naik Grab aja nge-trail dulu gitu. Biasanya kayak gitu. Ya selain nge-trail juga kan kadang-kadang ada bonus itu tuh, bonus wahana air kalau di bulan Desember sampai Februari. Ya terutama kalau di Bandung tuh daerah-daerah selatan. Kalau Jakarta lebih luas sih. Bagian utara biasa kalau Jakarta tuh. Karena banjir rob juga kan. Tapi di sela-sela ini Pak, kalau ngomongin walking shoes berarti harus bisa waterproof juga kan? Nah, betul juga. Iya. Karena ada ini ya, ada wahana airnya ya di bulan-bulan kayak gini penting sekali untuk bisa waterproofing. Tapi nggak apa-apa kalau sepatu kalian nggak waterproof karena ada umbre. Nah, itu sedikit intermezzonya. Jadi kita cerita sedikit aja syarat-syarat yang menjadi walking shoes dan itu yang menjadi base penilaian kita. Oke ya. Kita mulai dari ngomongin durabilitas. Nah, kita mulai dari ngomongin yang mana ya? Oh, bintang jalanan dulu deh. Yang lagi hot-hotnya. Benar. Nah, gimana Pak pengalaman pakai bintang jalanan beberapa waktu ke belakang nih? Aku nggak terlalu lama pakainya, paling sebulan doang kemarin tuh ya. Sebulan doang. Tapi menerjang kerasnya hidup, jalanan lumayan tahan ya? Lumayan tahan. Nah, kalau kita cek nih di sini ya. By data deh. By data. Nah, jadi kalau mencari ketahanan nih ya, Roadstar ini salah satu yang terbaik, sangat baik bahkan. Cuman di suede-nya aja kelihatan. Gitu. Kalau pesaingnya ada nggak? Pesaingnya ada juga sebenarnya. Apa? Jadi ini tarik-tarikannya kuat nih. Cara material upper mereka itu punya durabilitas yang rata-rata udah cukup baik untuk standar walking shoes. Kita ke sebelahnya dulu ya, Brisbane ya. Brisbane ini juga salah satu juara kalau dari segi Dremel, dia nggak jebol ya, baik dari segi suede sintetisnya maupun meshnya ya. Meshnya tidak sekuat Roadstar, tapi termasuk yang kuat karena dia nggak jebol sampai bawah. Terus si Volstop, dia kalahnya di tes tarikan aja nih. Tes tarikannya. Ini dia nggak jebol juga sama uppernya. Karena tebal juga sih. Betul. Nah, dia itu cuman lebih nggak kuat tes tarikan kalau dibanding sama kompetitor yang sebelah sini. Si Volstop ini uppernya pakai mesh, bukan mesh apa? Iya, webbing dia kayak webbing gitu. Ya? Makanya dia durable banget. Iya, pun sama dengan Wolfisius untuk ketahanan ya kita ngelihat dia sangat baik nih. Nggak jebol. Jadi intinya mau sepatu manapun yang kalian pilih, mereka masing-masing punya durabilitas yang kuat dengan gaya masing-masing gitu ya, plus minusnya. Contohnya nih ya, plusnya kalau dari ketahanannya si Wolfisius itu ada ekstra tahan airnya nih dari material di sini terutama nih. Nah, di lidahnya dia lumayan tahan air, terus di panel-panel sampingnya dia juga lumayan nggak langsung masuk airnya. Jadi kalau kalian mencari yang agak tahan air dari semua kompetitor di sini, jawabannya nomor 1 adalah Wolfisius, nomor 2-nya Roadstar. Ini mirip-mirip ya? Betul. Roadstar ini sebenarnya masih bisa tembus air, tapi kan untungnya kita udah semprot waterproof spray dong. Jadi sangat-sangat tahan sekali. Nah, urutan selanjutnya itu sebenarnya on par sih kalau pengetesan kita ya. Jadi sama-sama masuk air, sama-sama nyerap air yang ini dan yang ini, tapi nggak buruk juga. Artinya ya wajar masih dalam taraf wajar karena ini uppernya fabric gitu. Iya benar. Sip. Nah, setelah durable, kita ngomongin durable. Oh, kita belum ngomongin durabilitas. Soalnya Pak. Oh, durabilitas sol. Itu juga penting. Kalau by data, ini
yang paling kuat itu ada di Brisbane ternyata. Sangat surprise loh karena dia tipis rubbernya. Dia berkurangnya cuma 2,6 mm selama 30 detik di Dremel. Walaupun tipis, Iya. tapi durable-nya mantap ya. Betul. Berarti tebal bukan berarti bagus. Ya? Betul, karena kalau dari Wolfisius dan Volstock itu habis aja si rubbernya. Padahal mereka yang paling tebel. Gitu. Tapi nggak apa-apa juga, nggak habis. Nah, jadi untuk mereka berdua ada di urutan bawah kalau untuk ketahanan rubbernya. Dan yang ada di urutan kedua itu sebenarnya adalah Kangki Roadstar ya. Berkurangnya itu 5,5 mm. Karena tebal banget sih si Ya. Roadstar ini. Tebal banget sih, tebal banget. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian berjalan di medan-medan yang abrasif banget, banyak batu, harus ngerem pakai kaki misalnya bawa motor, yang paling ideal adalah Si Brisbane. Brisbane. Tapi kalau semuanya cuman jalan kaki biasa doang ya, trotoar, yang lain gak ada masalah. Nah, gue pengen nambahin juga nih pengalaman dibawa ke New Zealand kemarin. Ternyata di trek-trek yang harusnya pakai sepatu hiking atau sepatu trail, ini bisa bertahan. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, menipis tapi masih sangat-sangat bisa dipakai untuk beberapa ratus kilometer lagi. Yang lain gimana? Yang lain sih oke-oke aja ya sebenarnya kalau untuk kebutuhan urban. Tapi kalau kalian nggak di urban area aja gitu ya, akan ke alam yang terbukti ya paling tahan di alam sudah itu terbukti Brisbane. Nah, sisanya ini lebih ke untuk iklim perkotaan. Kayak begitu. Jadi untuk durabilitas ya, untuk durabilitas semuanya bagus. Terkhusus untuk Brisbane, kesimpulannya adalah dia punya durabilitas yang paling bagus kalau kalian bawa ke zona-zona yang alam gitu ya. Betul. Yang agak berat. Yang lebih brutal aja. Yes, betul. Oke, lanjut. Sizing dan fittingnya nih. Sizing dan fittingnya. Oke. Aku tuh sempat pakai yang ini, yang Wolfisius sama yang Oke. Roadstar. Kalau dibandingin dari dua ini, yang lebih enak Roadstar sih. Karena Dia lebih lebar ya. Oke. Jadi yang akomodatif buat lebar itu sebenarnya adalah Roadstar Roadstar. dan Brisbane. Brisbane. Si Roadstar itu kalau kita lihat ya, kelebarannya adalah 104,6. Wajar dia kita bilang lebar. Kemudian Brisbane itu 101,3 mm. Oh iya. Ya. Beda tipis sama si Sama ini. Volstock. Sama Volstock juga sebetulnya lebar lumayan. Nah, tapi kekurangannya Volstock itu adalah kurang main Apa si yang kurang uppernya. Ini bahan Oh, uppernya. maksudnya nggak stretchy. Iya, match-nya kurang stretchy. Jadi kalau ditanya, meskipun angkanya sama-sama 101 ya, lebih enak mana? Lebih enak Brisbane karena dia lebih main nih. Lebih main. Uppernya. Ya. Terkhusus buat kakinya yang lebih Betul. lebar, lebih mengakomodir. Nah, sebenarnya sekarang kalau kita ngelihat ya, sepatu lokal itu udah mulai bagus bikinnya karena mereka rata-rata lebar. Semua di sini itu lebarnya 100 mm ke atas ya. Yang 100 itu cuman Geoff Max. Geoff Max. Yang Wolfisius. Iya. Plus untungnya dia juga bahannya agak main. Agak main, benar. Itu oke-nya ya. Jadi semuanya cukup oke, tinggal kalian cocokin aja. Kalian bisa ukur, kayaknya kita perlu deh bikin sesuatu ya buat penonton kita nih, panduan ngukur ya, Ukur kaki ya. Kaki itu bukan cuma panjang doang kan? Yes, betul, lebarnya juga. Nah, kalian mungkin bisa ukur nanti lebar kaki kalian itu berapa. Kalau sekitar 100-an, 100 pas gitu atau di bawah 100, ya Wolfisius oke, enak. Jadi nggak terlalu longgar. Nah, sedangkan kalau lebarnya 100 ke atas, nah pilihannya tiga ini. Tiga-tiganya itu enak buat kaki lebar. Nice. Gitu. Terutama Brisbane dan Roadstar karena yang paling lebar dan paling main nih bahannya. Halo juga guys. Kita harus ngomongin juga kalau ngomongin panjangnya ya. Rata-rata sih kalau kalian biasa pakai size berapa itu sesuaiin aja ya. Kecuali Volstock. Yang Volstock ini. Volstock itu baiknya naik satu size. Oh, Jadi meskipun kalau up one sentiannya size. sesuai sama sizing kalian biasa, misalnya 42 tuh berapa senti, ini tuh sesuai. Tapi aktualnya enaknya itu dinaikin Satu size. Betul. Biasa 42 jadi 43 gitu ya. Oh, Nah, oke. ada satu nih pertanyaan buat lo. Gimana setelah merasakan beberapa sepatu ini nih, fitting si bagian atasnya, mana yang paling enak? Tangnya. Iya, jadi kalau kita bilang tuh instepnya lah ya, Instepnya. ketinggiannya sampai punggung kaki itu. Mana yang paling enak? Kayaknya Brisbane lebih enak sih. Pak. Brisbane. Karena padding si ini juga enak banget, Pak. Iya, enak banget sih Enak emang. banget. Tapi kalau ngomongin ketinggian, kayaknya Roadstar juga nggak kalah tinggi deh. Iya, Roadstar tuh Bener. kalau dari pengetahuan kita semua di sini yang paling tinggi. Jadi lebih lebih renggang gitu. Iya. Jadi Breathability-nya kalau lebih oke.
kalau kaki kalian itu punggungnya tinggi ya, yang gemuk-gemuk biasanya. bisa juga. Jadi yang gemuk-gemuk kan biasanya suka lebih tinggi di punggung kakinya gitu. Nah, baiknya ke Roadstar. Tapi kalau enggak, kalian bisa pilih yang lain ya. Kalau dirasa oh ini ketinggian, nah, kalian bisa pindahnya ke Brisbane. Kalian ngerasa apa ya namanya? Oh nggak terlalu tinggi nih. Yang dua ini juga sangat bisa sekali jadi opsi. Tapi kalau ngomongin tang Pak, yang ini Wolfisius minus banget ya di bagian tangnya. Oh iya benar. Fittingnya sebenarnya oke. Masalahnya itu nggak tahu kenapa pilih material ini dia Tipis banget Pak. Selain tipisnya itu ya, dia tuh tinggi, terus material ini tuh gak enak ngegesek Malah kakinya. jadi benar ngeganggu kaki ya. Iya. Iya, nggak lecet sih, karena kan sekarang lagi ngetrennya kaos kaki yang tinggi-tinggi ya. Tapi kalau yang kayak gue nih mungkin milenial senangnya kaos kaki pendek, ya itu baru ngerasa kayak gitu. Itu dari fitting-fittingnya. Jadi intinya kalau kalian kakinya biasa-biasa aja, semua bisa kalian pakai. Terkhusus kalau kaki kalian punggung kakinya lebih tinggi, ya kalian mungkin bisa ambil yang sebelah kanan sini, Roadstar dan Brisbane. Apalagi kalau tinggi banget, yang paling cocok itu mungkin di Roadstar. Sama dia logorin sedikit lah sih tali. Betul. Nah setelah sizing, ada kita ngomongin cushion. Betul. Yang mana? Nah, cushion ya. Kalau by data kita ngomongin test durometer. Nah, di midsole-nya nih. Madep gimana nih? Kita absen satu-satu aja ya. Wolfisius 34,5. 34,5. Berarti dia kayak paling keras nih di sini. Terus Vostok itu 13,5. Wih, 13,5 Pak? Iya, empuk banget. Wow. Terus ini 27,5. Ya, Si ini Roadstar. di Roadstar. Agak keras sih memang kalau kalian pegang juga. Dan selanjutnya Brisbane itu ada di 14,5. Oh, berarti ini ya. Oh. Ya, paling empuk yang Full ini. stock ya? Full stock. Mantap sekali full stock ya. Ya, jadi kalau kalian butuh cushion lebih, pilihan utamanya adalah full stock dan Brisbane. Benar. Nah, tinggal cari aja mana yang lebih cocok sama karakter kalian. Makin empuk, makin gak stabil sayangnya. Tapi itu sebenarnya bisa kita cek nanti sama stability-nya. Betul. Stability-nya oke nggak? Terus kalau kalian pingin cari yang lebih firm, lebih stabil, nah pilihannya adalah Wolfisius dan Roadstar. Oh iya, ini tambahan sedikit aja sih. Ternyata insole-insole-nya juga penting. Yang paling di minusin itu sebenarnya ini ya. Insole-nya itu tipis banget, hampir nggak ngaruh. Jadi silakan diabaikan. Anggapannya nggak ada. Betul. Yang lain nih baru berasa nih. Si insole-nya justru paling keras adalah Wolfisius 29,5. Mungkin mereka emang ngejar stabil dari midsole-nya ya? Iya, betul. Nah, kemudian kalau buat insole yang Vostok itu Vostok 17,5, jadi empuk juga. Empuk ketemu empuk ya. Nah, yang agak balance itu kaki sebenarnya, kaki Roadstar. Dia itu meskipun agak keras di 27,5 di midsole-nya ya. Nah, insole-nya itu 10,5, malah lebih empuk lagi. Jadi dia balance. Antara soal sama ini. Nah, jadi overall kesimpulannya adalah tetap sama sih kurang lebih kalau cari cushion ya di sini di Vostok dan Brisbane. Kalau cari stabil dari midsole-nya antara Wolfisius atau si Roadstar ini. Cuma dengan Roadstar bonus lebih empuk di midsole-nya. Lanjut. Setelah cushion ngomongin Ada fleksibilitas. Nah, yang paling gampang buat dipakai flexing yang mana? Ya, yang paling gampang dipakai flexing itu yang logonya terlihat mahal. Emang ada di sini yang mahal. Nah, kan nggak ada centang kan? Nggak ada. Nah, itu kan brand lokal. Ada ini Oregon, mirip-mirip Brooks ini. Tapi Mizuno. Oh iya Mizuno, bener. Tuh. Mizuno Pak. Oke. Kita cek fleksibilitasnya ya, tekuknya. Jadi overall itu tuh sebenarnya semuanya relatif fleksibel. Sangat sangat cocok lah buat buat sepatu walking. Nah, tapi ada yang agak beda nih satu nih. Apa tuh? Ini Si Polstok Polstok. lebih stiff. Polstok itu lebih stiff. Oke. Jadi kalau kalian jalannya itu mungkin lebih cepat, terus lebih banyak movement di telapak kaki, di jari kaki. Nah, Nggak ini cocok. mungkin nggak cocok. Oh, Nah. berarti kalau yang orang suka lari cepet, Iya, jalan yang ada. cepet, butuh yang fleksibilitasnya tinggi banget ya? Iya, lebih kita saranin yang lain lah. Kalau yang ini tuh yang kurang mobility-nya lebih kurang gitu, lebih slow, lebih Mungkin santai, lebih banyak cocok. berdiri pakai ini ya? Bisa jadi nih, tapi nanti kita cek ya buat wardrobe-nya ya.
Tapi ini menarik buat yang jalannya tidak terlalu Tidak cepat. terlalu cepat. Masalahnya Slow kalau living. kalian jalannya cepat, pasti akan lebih sakit pada Dan ini. lebih cepat pegel ya. Ya, sikat. nah, ada 3 pilihan yang lain. Jadi silakan dicek karakter kalian itu seperti apa ya, karakter jalannya. Terus fleksibilitas udah sih gitu aja ya, nggak ada yang spesial banget. Nggak ada Tapi yang intinya 1, 2, 3 ini pun fleksibelnya bagus, sangat bagus. Kalau ditanya mana yang paling fleksibel, mana yang paling enak, ini jadinya subjektif nggak sih? Iya, subjektif sih. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa sih. Kalau menurut Kalau lo? menurut gua ini sih Pak, Oke, Roadstar ya. si Roadstar. Oh, Karena apalagi misalnya lebih tepat di depan, terus ada ini berat-beratannya. Betul, itu membantu buat fleksibilitasnya. Kalau temuan gue itu sebenarnya lebih ke sini. Jadi gue juga nggak butuh yang fleksibel banget buat lari ya. Nah ternyata kita tes sampai ke area gunung-gunung gitu, ya paling nggak pegel yang ini. Gitu ya. Sama material upper juga penting nggak sih? Kalau Material upper juga penting. Nah tapi kan semuanya juga cenderung aman nih. Tuh, ini doang nih yang paling keras nih. Sisanya enggak. Sisanya lentur. terlalu tebal, nyari durable di upper. Iya. Mantap. Jadi dia mungkin memang ngarahnya itu bukan buat yang jalan cepat. Nah, jadi tinggal dicek aja. Nice. Setelah flexing, Oke. Kita harus menjawab dengan heel dropnya. heel dropnya. Nah, yang paling ideal buat heel drop itu adalah mendekati 0. Kita absen satu-satu ya. Wolfisius. Itu heel dropnya adalah Jeng, 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 jeng. ternyata 1,4 cm. 1,4 cm. Kemudian tinggi ya? lumayan tinggi. Full stock itu heel dropnya wow 1,9 cm. Tinggi Oh iya banget. bener, tinggi banget. Nah, kalian bisa lihat ya ini bener-bener berasa nih kayak high heels ada 2 sentiannya gitu. Atau jangan-jangan sih kalau segini emang buat cewek Pak, biar lebih tinggi. Bisa jadi. Nah, tapi kan yang lain juga pada tinggi-tinggi juga. juga, iya. Cuman ini aja, no kick. Wow, ini juga mirip-mirip nih, Kanki Roadstar. 1,5 cm. 5 cm, oke. Tinggi juga. Oke. Paling rendah itu adalah Brisbane dengan ini 0,7 cm. Jadi paling dekat ke 0 ya. Oh mantap Nah, banget ya Brisbane ya. apa sih pengaruhnya heel drop ketinggian? Ya kalian bayangin aja pakai high heels, dipakai buat jalan kan gak enak ya. Postur tubuhnya kalian juga bakal berubah beda, terus lebih cepat pegel juga kalau heel dropnya ketinggian. Betul. Akhirnya nggak enak dipakai buat jalan dan berdiri. Untuk heel drop ini pengaruhnya sama berdiri Pak nanti. Oh, Jadi yang paling enak dipakai buat berdiri adalah ini, Si paling nggak Brisbane ini. dan yang paling nggak capek dipakai jalan adalah ini dari segi heel dropnya kalau kita lihat. Sedangkan kalau yang lain-lain ini termasuknya lumayan tinggi ya, 1,4, 1,9, 1,5, wah. Ini sih paling tinggi ya. Iya. Cuman yang tinggi ini pun sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian aktif jalan terus nih, lagi event gitu misalnya ya, jalan terus itu masih nggak apa-apa juga. Nah, yang jadi masalah adalah kalau nanti ada berhenti-berhentinya gitu. Jadi kalau kalian akan banyak berdiri, Brisbane lah jawabannya. Tapi kalau kalian move terus gitu ya banyak, 3 ini bisa terkhusus buat yang lebih cepat move-nya. Nah, mungkin pilihannya antara Wolfisius atau Roadstar kayak begitu. Nice dream, nice dream. Nah, terakhir nih kita ngomongin stability dan Stability support. nih, supportnya nih. Kenapa ini jadi penting? Karena jalanan Indonesia Betul sekali. trail run semua. Nah, kita harus menghindari yang namanya ankle sprain. Ankle Itulah sprain. stability dan supportnya. Jadi ngomongin ankle sprain nih Pak. Ankle tuh di sebelah mana? ankle itu dengkul, bukan dengkul. Ankle tuh bapaknya bapak saya kan? itu ankle, bukan ankle. Oh, itu Itu adiknya bapak. Nah, itu ankle. adiknya bapak ya? Iya. Oh, itu mah kakek ya? Sorry guys. Ini kemakan iklan ini nih, iklan Kijang nih. Di heel ya? Iya, iya. Heel. Itulah di mata kaki lah ya. Di mata kaki. Berarti harus ada heel supportnya. Ya, support tuh sebenarnya ada di heel-nya, Ada di heel, ada di di collarnya, midnya. terus kemudian ada juga di bagian ini fitting bagian depan. Nah, terus sama di sole-nya. Nah, kalau mau cari stability, sole-nya biasanya lebih lebar. Harus kayak lebar gitu. lah ya. Biar Ya, kakinya nggak ya begitulah. Pas napaknya itu jadi lurus, nggak bergoyang-goyang gitu. Kecuali mungkin kalau sepatu stability biasanya ada tambahan lain nih di arc-nya atau di lengkungan kakinya itu suka ditambahin sesuatu.
entah itu Jadi lebih tinggi atau gimana? enggak, contohnya kayak di Kayano itu ada 4D Oh, guidance 4D system. guidance Terus system. kalau kita lihat soalnya 860 yang Gen 2, Gen 3 di NB ya, itu suka ada yang apa namanya itu plat-plat gitu. Itu untuk securing si ininya, si stabilitas kakinya. Nah, itu contoh-contohnya biasanya Kalau kalau di Sheng ngaruh nggak? sebenarnya ngaruh, cuman kalau di sport ini banyak banget variannya. Oh, Yang kelihatan enak banget itu tuh di seri-serinya 860, 2002 R 1906 kayak gitu-gitu, itu kelihatan banget tuh ada plat-platnya gitu kan, plat plastik. Itu menggantikan fungsi sense untuk stabilitasnya. Gitu. Nah, sedangkan sepatu lokal ini kalau kita identifikasi itu nggak ada. Nggak ada satupun yang punya. Iya, belum ada yang kesana. Nah, gue tuh sebenarnya sempat curiga, jangan-jangan Kangki Si punya. Roadstar ini? Iya. Dari sini apalagi nih ada tambahan kayak ini nih, kayak gayanya Salomon. Nah, itu lagi tuh bukan Sengs, tapi kalau Salomon itu naruh ada plat panjang gitu di belakang di X-T6. Nah, itu ternyata masuk sampai dalam, ngejaga juga stabilitasnya. Ternyata enggak juga ya, karena dia cuma dekorasi di samping. Ya di sini. Iya, jadi ini kalau ada di tengah-tengahnya nih, itu bakal lebih oke lagi nih. Mungkin yang paling stabil, tapi ternyata kan enggak. Nah, fungsi stability-nya kemudian diusahakan oleh lebar sepatu dan soalnya. Lebar sepatu dan si soalnya. Yang paling gak lebar itu sebenarnya adalah si Wolfvicius itu paling gak lebar. Iya sih, benar. Jadi untuk fungsi stability-nya dia paling minim, sisanya ada nih fungsi stabilitasnya. Nah, kayak Volstock ini dia dibikin lebar dan sangat ngunci. Ini bagus banget nih stability-nya. Sama juga halnya dengan Roadstar tuh mirip-mirip, tapi dia nggak sampai ngunci parah kayak Volstock. Ini yang paling unik nih. Ini sebenarnya sepatunya tuh cushion, tapi dia stabil. Iya. Dan kerasanya dia walaupun cushion tidak kalah dengan yang lain. Kalau buat bagian upper, support-supportnya nggak terlalu jauh berbeda sih, sama-sama aja, tidak ada yang spesial banget. Kemudian kalau kita lihat di collarnya ya, collarnya ini juga lebih ke fittingnya. Jadi yang fittingnya paling bagus itu sebenarnya Volstock ya. Karena ini pedenya tebal juga sih. Selain tapi tebal, nggak keras. Dia itu ya ngikutin mata kaki kita loh. Oh iya. Iya, beda. Mungkin selanjutnya tuh si kaki juga udah mulai ke arah sana. Oh iya, ini nggak terlalu ini dalam ya. Oh, beda. Jadi dan nanti kanan kirinya itu agak beda si ininya. Kelihatan banget benar-benar. Nah, untuk support ankle ya. Jadi buat kalian yang high mobility ankle, sebenarnya semuanya di sini bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Tapi ini yang harusnya kalian paling consider, paling support. Benar-benar gitu. setuju. High mobility ankle tuh kayak gimana? Coba perhatiin jalan kalian tuh suka goyang-goyang nggak di bagian ankle-nya. Gue tipe yang kayak gitu. Biasanya ciri-ciri yang lainnya adalah gampang ankle sprain. Oh, ada Gitu. Ada. Goyang-goyang kaki. Iya. Biasanya kan goyang-goyangnya gitu. Iya. Ini kakinya yang goyang-goyang gitu kan. Tapi selain si Volstock ini bagian mata kakinya ini membantu, ini juga dia ada support di bagian heel ini ya. Betul. Kurang tinggi sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini udah lumayan. Jadi dia securing bagian heel-nya mantep banget. Jadi ini tuh kerasa sebagai sepatu yang support banget. Sayang, heel drop-nya aja ketinggian loh. Iya, betul. Coba dibikin rata. Ini sepatu jalan dengan support yang paling baik yang ada di sini. Betul. Kayak gitu. Tapi apakah yang lain jadi buruk? No, nggak sama sekali. Kan stability nggak cuma dari heel drop-nya aja. Betul, karena kalau kita lihat nih support yang lain juga punya, lockingnya juga yang lain tuh bagus ya. Ini oke, lumayan. Kalau secara jujur ya kita bilang Wolfvicius ini yang paling rendah support di bagian area sininya dibanding yang lain. Tapi di sini agak lumayan kan, dia dibikin keras. Iya, ada tipis. Jadi untuk mengimbangi di situ, ini buat high mobility ankle paling kurang, tapi buat ngejaga bagian heel-nya ada lumayan. Mungkin alternatifnya si Volstock nih, kalau nggak suka sama heel drop-nya, sebenarnya ke Brisbane. Gue tuh yang high mobility ankle pun ternyata ya, dengan keseluruhan overall supportnya Brisbane itu bisa tersupport dengan baik di sini. Kayak gitu. Ini aneh gitu kalau menurut gue, ini tuh cushion seharusnya nggak stabil, tapi malah stabil. Ada stability-nya. Dan aktualnya di lapangan ternyata yang paling stabil itu adalah yang gini, sisi sebelah kanan ya. Meskipun dia supportnya paling banyak. Gitu. Aktual di lapangannya. Kenapa ya? Karena banyak faktor sebenarnya, terutama dari segi heel drop-nya ini kan tinggi banget ya. Itu ngaruh juga nantinya. Terus yang ini lebih lebar lagi kan. Ya ini dia paling balance sih. Nah, ini akan masuk nih sama bagian terakhir ya, kesimpulannya. Dari 4 lokal ini ya? Iya, dari 4 lokal ini. Jadi kalau kita bilang yang mana yang terbaik, sebenarnya sih balik lagi ke kalian ya. Preferensi masing-masing. Tapi kalau kita boleh conclude, sebetulnya yang paling ada di tengah-tengah, paling stabil itu Brisbane. Balance ya? Balance-nya bagus buat Quartus balance ini.
Iya, Ertus Balance. OB. OB. OB banget nih. Dia dipakai lari bisa, jelas. Masih bisa. Kalian ngejar kereta, ngejar bis bisa. Kalian harus jalan cepat bisa. Berdiri lama bisa. Sampai buat jalan jauh pun bisa gitu. Dengan banyak ketahanan-ketahanan di sini, fungsi stability-nya, heel drop-nya 0. Jadi dia paling balance dari semuanya. Meskipun tetap ada kekurangan, ada dong. Kalau kita berharap support yang lebih, adanya di Volstop. Nah, Andai aja si Ortusek ini dikasih heel drop begininya, heel drop. iya. Heel supportnya lebih Heel bagus. supportnya lebih bagus, akan jadi lebih bagus lagi. Tapi that's okay sih sebenarnya. Nggak masalah, karena kan kita ngomonginnya masih sepatu jalan biasa. Iya, betul. Nah, yang gue sayangkan itu sebenarnya Volstop. Aduh, ini paling potensial jadi sepatu support ya, walking shoes support stability paling bagus di kelasnya. Benar-benar. Sayangnya heel dropnya ketinggian. Itu aja masalahnya. Yang paling Kesimpulannya. flexing berarti mana? Yang paling flexing. Paling flexing. Ganteng buat flexing. Ntar, kalau fleksibel ya, kalau fleksibel sebenarnya semuanya oke kecuali Semuanya si Vostok ya. Tapi masih terlalu kalau paling ganteng ya selera sih. Kalau gua ngelihatnya sebenarnya si Wolfisius paling keren modelnya. Ganteng banget. Ganteng modelnya. Ya memang nggak hard sekali gitu, tapi nggak tahu mungkin ada yang lebih suka Roadstar, ada yang suka yang mana, nggak tahu deh. Itu referensi desain masing-masing ya. Apalagi nih buat kasus yang gimana lagi? Berdiri lama. Berdiri lama paling rekomend kita adalah Brisbane. Kasus apa lagi ya? Buat waterproofing tuh tadi tuh. Waterproofing pakai Umre aja dong. Iya benar. Karena mau gimana pun semuanya tidak ada yang full waterproof. Waterproof. Kecuali pakai Gore-Tex ya. Iya, betul. Jadi Jadi kesimpulannya kesimpulannya kayak gitu guys. Kita sudah ngabsen ya secara netral, kita nilai masing-masing plus minusnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oh, satu yang ketinggalan tadi di absen. Diingetin kalau kalian punya punggung kaki tinggi, paling tinggi itu adalah di Roadstar. kaki Roadstar. Nah, sisanya kayak begitu ya. Setelah yang kita temukan dari 4 ini, masing-masing punya tempat lah di market Indonesia, masing-masing punya kelebihannya dan masing-masing punya kekurangannya yang perlu di-improve kalau menurut kita. Tapi kita tunggu aja, apakah nanti di batch-batch selanjutnya bisa lebih improve lagi, lebih baik lagi? Harusnya. Nah, harus. Karena apa? Karena kebutuhan walking shoes ini jauh lebih besar daripada running. Betul Iya. Udah. Kayak gitu. Udah, gitu aja pembahasan kita kali ini. Buat panduan Iya, walking buat shoes. panduan milih walking shoes-nya. Yang paling penting itu sebenarnya apa, Pak? Kita minta masukan dong dari teman-teman. Kalau kita bikin yang kayak gini lagi, harusnya kita bikin apa? Bikin apa? Dan apa yang harus kita perbaiki dari video ini? Iya, betul sekali. Karena kritik dan saran kalian sangat membantu. Sangat berarti buat kita. Apalagi subscribe-nya, apalagi masuk ke lapasnya. Ya, betul. Jangan lupa masuknya ke Nusa Kambangan aja. Bisa kambangan. Biar dapat sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, ditunggu ya teman-teman buat datang lagi lah, komen lagi, kita diskusi lagi gimana menurut kalian tentang sepatu yang kita bahas ini dan apa ya yang selanjutnya harus kita bahas lagi untuk rekomendasi kayak gini. Panduan apa lagi? Ya kalau kalian seneng nih kita bikinin panduan-panduan, rekomendasi dan segala macam, feel free buat bilang dan kasih kita masukan aja yang panjang aja nggak apa-apa ceritanya. Kita baca semua komen kok, tenang aja. Betul. Meskipun nggak semuanya dibalas karena Nggak ada waktu. Nggak ada Karena waktu. kita harus bikin ya kita harus syuting, arung jeram gitu kan. drum, liburan. Iya ya gitulah. Oke, jadi segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selanjutnya.